Bentar, kok ya sudah merekam. Adik-adik sekalian, ada yang bermasalah sakit atau jaringan bermasalah hari ini? Bu Super, ada yang bisa saya bantu? Silakan Bu Super. Saya kondisinya dehidrasi ini, Pak. Aduh, apa yang bisa dilakukan Bu Super? Yang akan jenengan lakukan kalau dehidrasi? Minum ini saya nanti kemungkinan sambil minum juga. Nah, adik-adik, itu salah satu bentuk coach. Saya dehidrasi, saya akan minum. Itu, kapan Bu dimulainya Bu Super? Nanti ketika saya merasa dehidrasinya muncul, saya akan minum. Berapa banyak Ibu yang Ibu siapkan untuk minum agar tidak terjadi yang namanya kekurangan cairan? Seharusnya saya bisa menghabiskan 3 liter untuk sehari ini. Karena Hati-hati. 25 kilo kan harus habis 1 liter. Nah, Bu Super terima kasih untuk kesediaannya menjadi kuci pada kesempatan siang hari ini. Tanpa sadar ya Pak ya? Tanpa sadar. Jadi bentuk coach, bentuk kucing, konsepnya kadang-kadang kita nggak sengaja. Wah, saya dehidrasi Pak. Apa yang akan Ibu lakukan kalau dehidrasi? Mungkin waduh, dehidrasi kenapa Bu bisa sampai dehidrasi? Oh, cuacanya panas dan lain sebagainya. Itu jawaban Bu Super. Nah, sebetulnya yang tidak akan saya tanyakan sebetulnya. Tapi sekilas itulah bentuk kucing. Bentuk kucing yang harus jenengan lakukan pada saat nanti praktik. Nggak tahu apakah bentuk persoalan apa dehidrasi dan lain sebagainya, monggo. Ya. Baik adik-adik sekalian, salam sejahtera dari kota yang hangat, Kota Malang. Saya katakan gitu karena sekarang memang cuacanya agak sumuk. Dan kalau boleh saya katakan rahayu. Rahayu itu bagi kami dari kelompok tua-tua dan orang sejarah serta orang-orang yang menekuni ilmu lama, rahayu itu ternyata artinya selamat. Jadi saya pernah ngobrol dengan teman dari orang sejarah, apa arti rahayu? Kenapa jenengan pakai rahayu? Sambil mengepalkan tangan seperti ini. Ternyata itu adalah salam sebelum agama masuk ke tanah Jawa. Itu yang terjadi. Dan jawabannya tetap aja rahayu juga. Baik, adik-adik sekalian, itu sekilas dari perbincangan kita untuk hari ini. Saya kembali ke presentasi saya. Adik-adik, tenangkan hati dan pikiran. Apapun yang adik-adik lakukan sebelum ini, entah itu dehidrasi, entah itu menidurkan anak, dan lain sebagainya, sekarang arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Kita masuk kepada modul ruang kolaborasi, modul 2.3. Kucing untuk supervisi akademik. Sesi kedua ini adalah praktik kucing, 2 jam pelajaran, 45 menit. Jadi nanti saya akan berada di main room selama 90 menit, mulai dari tadi, pukul 14:02. Hari ini, 26 September 2024. Tetap identitas modul seperti ini, saya nggak akan berlama-lama. Kita hanya yang membedakan adalah 2 jam pelajaran. Capaian khusus modul, langsung saya ke capaian khusus modul. Adik-adik mampu menjelaskan konsep kucing secara umum, kemudian mampu, nah ini yang masih rancu ya nanti, membedakan kucing dengan pengembangan diri lainnya. Entah adik-adik itu jadi mentor,
entah jadi konselor, entah jadi fasilitator, atau jadi trainer. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan konsep kucing dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Ini nanti hubungannya dengan adik-adik akan menjadi menduduki tempat yang lebih tinggi kalau ada tugas tambahan selaku kepala sekolah atau pengawas. Ya. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir kucing dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip kucing dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip kucing dengan supervisi akademik, membedakan antara kucing, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat, melakukan percakapan kucing dengan alur tirta. Saya ulang kembali, melakukan percakapan kucing dengan alur tirta. Ya. Yang kesembilan, mempraktikkan 3 kompetensi inti kucing. Kucing presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan kucing. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan kucing untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing. Dan terakhir, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir kucing. Agenda kita hari ini seperti ini. Setelah pembukaan aktivitas sesi ruang kolaborasi praktik, review aktivitas pembelajaran, serta penutup. Penyambutan 3 menit tadi, penjelasan tujuan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit, instruksi kucing 5 menit, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini praktek kucing 30 menit, ini bisa lebih. Bisa jadi maksimal 40 menit lah. Kemudian pengisian lembar refleksi diri kucing, penyampaian hasil refleksi diri kucing 20 menit, dan sisanya penutup. Setelah pembukaan, saya ingin meminta kesediaan dari salah seorang dari jenengan untuk bisa memimpin doa kepada kelas. Saya berikan waktu untuk memimpin doa salah satu. Silakan. Kelas. Silakan Bu Super untuk memimpin doa. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa dahulu sebelum memulai kegiatan kolaborasi hari ini. Kita akan baca Al-Fatihah dulu, kemudian doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdina shiratal mustaqim. Alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi tubillahi fil Islam wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Super telah memimpin doa. Semoga apa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikabulkan untuk pertemuan siang sampai sore nanti. Baik, adik-adik sekalian, ada yang belum tune in ternyata. Saya meminta kesediaan Pak Budi mungkin ya, untuk bisa mimpin mindfulness, ice breaking 1 menit aja. Silakan Pak Budi.
Masih mute Pak Bud. Dari tadi kita sudah kegiatan banyak. Monggo kita peregangan dulu. Tangannya ditarik seenak-enaknya. Badannya supaya kita fresh. Duduk senyaman mungkin. Kita tarik nafas panjang sebentar. Kita keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Terima kasih Bapak. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Budi sudah mimpin mindfulness untuk hari ini. Adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran pada siang hari ini sampai sore nanti, adik-adik dapat mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ada 2. Nanti setelah jenengan di breakout room masing-masing, sudah praktik, jenengan kembali ke main room untuk presentasi. Presentasinya 3 menit aja. Ya, 3 menit cukup itu. Kemudian 1 tanggapan dari teman yang lain. Nah, di sini tempatnya. Terus jangan sampai 2 kali ya, sekali aja. Jadi berurutan, monggo ditoto sendiri. Next, adik-adik kesepakatan belajar tetap seperti kemarin. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, saling menghormati. Jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. 5, berpartisipasi penuh. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang tidak seperti kusut. Silahkan bergembira aja. Yang ketujuh, saling membantu, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Terakhir, mengawali dan mengakhiri CGP silakan nanti berpantun sebagai penyemangat. Nah, tuh, nomor 8 hati-hati ya, siap-siap semuanya. Mengawali atau mengakhiri CGP berpantun sebagai penyemangat. Review pembelajaran pada hari ini. Saya nggak akan ngasih pertanyaan pemantik. Latihan kucing kemarin sudah mengisi lembar refleksi diri dari latihan kucing. Hanya titipan saya, kalau jenengan ngasih contoh, ya, ngasih contoh kepada kucing, carilah contoh yang bias. Contohnya gini, kita memang nggak boleh ngasih contoh. Oh, dulu saya itu begini. Nah, itu nggak boleh ngasih contoh yang demikian. Kalau ada murid ngantuk, saya suruh keluar. Nah, jangan seperti itu. Coba, kalau saya dulu, coba ibu atau bapak gunakan PJBL. Nah, mindset teman yang kita ajak bicara untuk PJBL, dia punya konsep sendiri. Apa sih project based learning itu? Apa sih problem based learning? Dan lain sebagainya. Silakan kalau yang demikian itu. Nah, ini review untuk yang kemarin. Kemudian ada lagi, nggak usah ngejudge. Oh, ibu salah. Nah, nggak boleh. Bapak salah. Jangan. Reviewnya cuma dikit aja itu. Aktivitas sesi ruang kolaborasi kedua praktik. Ya,
Instruksi praktek kucing. Dilakukan dengan model Tirta. Adik-adik sudah tahu model Tirta itu apa. Ada tujuan, identifikasi, dan seterusnya. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan kuci. Topik hal yang akan dijadikan bahan percakapan kucing merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Monggo. Masing-masing CGP melaksanakan praktek kucing maksimal 15 menit. Praktek kucing dilakukan di BOR, breakout room. Nah ini, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Hasil rekaman diunggah di LMS 2.3G.2, unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Pembagian kelompok seperti ini, tetap kelompok 1 Bu Iin dan Bu Wafi, kelompok 2 Bu Marsiti dan Bu Rindang, kelompok 3 Pak Budi dan Bu Nikmah, kelompok 4 Bu Super dan Bu Asti, kelompok 5 Bu Rini dan Bu Dwi. Dengan link yang ada seperti ini. Silakan nanti masuk ke LMS di ruang kolaborasi sesi 2, di sana sudah saya sematkan link dari Google Meet ini. Ya. Dari sini, adakah di antara panjenengan semua yang hendak bertanya? Monggo. Saya berikan waktu untuk bertanya. Kalau sudah tidak ada, Bu Super nih, silakan Bu Super. Ini kan nanti untuk perekaman coaching itu kan per sesi percakapan tuh 30-40 menit ya Pak tadi ya. Terus itu nanti untuk yang di-upload itu kan misalnya percakapan itu benar-benar sampai 30 menit. Padahal yang ditentukan di LMS itu untuk uploadnya minimal 15 menit atau bisa lebih Pak. Gini Bu, Ibu saya berikan waktu 30-40 menit ya. Ya. 30-40 menit itu 2 orang. Oh, begitu. Satu jadi coach, satu jadi kunci, maksimal 20 menit. Kemudian balik, satu jadi coach, satu jadi kunci, maksimal 20 menit. Setelah itu silakan kembali ke main room. Nah, nanti yang merekam, si perekam, nanti akan mendapatkan hasil rekaman itu di email masing-masing. Karena pihak direktorat sudah mengajukan ke Google untuk langsung nanti hasil rekamannya pada si perekam. Jadi karena jenengan semuanya sekarang sudah pakai akun belajar.id punya Gmail itu, jadi nanti hasil rekamannya masuk di email akun belajar.id. Itu Bu Super. Bu Iin, ada yang bisa dibantu? Iya Pak, maaf tadi saya terlambat bergabungnya, terlambat mendengarkannya maksudnya karena masih di jalan. Untuk yang di link 1, untuk yang menjadi co-host Sinten J, apa sudah Bu Afi? Karena di saya itu belum ada kelar rekaman. Oh, belum Bu. Jadi gini, nanti setelah jenengan masuk di BOR masing-masing, nanti salah satu akan saya jadikan co-host. Ya, tapi ya sabar ya, nunggu antrian. Oke, gitu Bu In, terima kasih. Sebentar, nunggu antrian berarti nanti tiap kelompok itu siapa dulu gitu Pak? Atau secara bareng-bareng? Ditoto sendiri, wong wis gede kok. Baik. Oke lah. Ono meneh. Pertanyaan enggak anu itu. Ayo, yang lain. Wes, Bu Wafi sudah mulai bergabung, terima kasih. Sudah bubuk Bu putrinya?
Bu Afi, semoga putranya sudah bubuk. Bu Afi belum Punten, menikah, Pak. Tadi Rinda. saya, Pak. Oh, Sudah. Terus ini maaf Bu ganti Afi. KTP. Iya, iya, iya. Bu iya. Afi belum ada pasangan, belum punya anak, Pak. Iya. Nanti adakah yang mau memberikan anak mungkin? Maksudnya bagaimana, Pak? Nggak tahu lah itu. Yes. Anaknya Udah. wali murid, Pak. Anaknya Yes. wali murid. Iya, betul. Itu yang pengen saya sampaikan. Adik-adik siap di bor masing-masing, silakan. Iya, sebentar. Setelah Anda berada di bor, sebelum adik-adik masuk ke bor, di sini di mute aja. Ya, karena ini yang akan saya pakai sebagai bukti bahwasannya adik-adik ada. Jadi hasil rekaman yang ada di main room ini yang akan saya pakai. Yang di bor jenengan pakai. Ya, itu. Di sini tolong dimatikan, di mute aja. Kalau memang bermasalah dengan kamera, di sini boleh off cam, tapi ojo kabeh. Saya minta ojo kabeh. Oh iya, Bapak dan Ibu PP, silakan aja di sini duduk manis. Saya juga akan berada di sini duduk manis. Demikian, ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Muklis. Sama-sama. Ada? Bis? Silakan dimatikan di sini, di-mute-kan. Kemudian silakan jenengan ke bor masing-masing. Saya akan menuju ke bor 1 dulu.
Silakan Bu Super. Bu Super mau ke sini, ke main room. Ini saya sudah, rekamannya saya hentikan atau bagaimana, Pak? Kalau memang merasa sudah, dihentikan aja, Bu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya kembali ke main room aja ya, Pak. Soalnya sudah itu Ya. yang di Oke, 4. terima kasih. Tapi Pak, untuk pengaturan videonya tadi kan saya kecil, yang satu besar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke, telat ngertinya Pak. Ternyata bisa diatur biar besar semua. Oh gitu. Iya, wes nggak Iya. apa-apa. Ya, silakan. Oke. Baik, untuk sesi coaching ini saya hentikan untuk rekamannya ya Bu ya. Kita bisa kembali ke main room. Oke. Bismillah, mudah-mudahan lancar untuk semuanya. Oke, kita kembali ke main room Bu. Saya hentikan dulu rekamannya. Oke, baik. Mohon Super. maaf teman-teman yang di main room jangan ngomong dulu. Dari saya masih rekaman, masuk rekaman ke tempat saya. Mohon untuk chatbox dulu saja, saya tak melanjutkan rekaman dulu. Iya, Silakan, Bu. mohon.
Cek 1, 2, 3. Apakah sudah berada di main room semuanya? Kelompok 1. Saya Sudah Pak. Yang sudah. link satu ditutup nggih? Atau keluar maksudnya? Bornya silakan ditutup dulu. Baik. Kita kembali ke main room dulu. Jadi adik-adik sekalian, kalau jenengan belum puas dengan konsep lebih dari 30 menit tadi ini yang kita dapatkan, monggo nanti mencoba rekam sendiri kembali sehingga adik-adik punya hasil rekaman di email adik-adik sekalian. Yang pasti itu. Karena kita juga terbatas waktu. Baik. Hari ini saya akan kembali share screen kembali sebentar. Kok hilang? Ya, moga-moga sudah nampak. Baik. Adik-adik, hari ini kita refleksi diri ya, praktik kucingnya. Ini ada kesalahan karena saya tinggal kopas tadi. Refleksi diri, praktik kucing. Nah, itu ada di lembar refleksi, saya sematkan di situ. Sebentar, saya coba untuk kopikan, kontrol copy, sebentar. Ya, saya taruh di chat box. Ya, sudah saya taruh di chat box. Silahkan adik-adik menuju chat box, saya berikan waktu 10 menit dari sekarang untuk mengisi tabel 4. Bu Rindang sama Bu Superni nggak usah rebutan. Ya, silakan Bu Super. Bu Iin ada di 3. Bu Asti, Bu Asti ngalah dulu. Itu punyanya Toko itu. Saya nggak tahu. Bu Asti silakan ngalah ke tempat yang lain. Bu Rini sudah, Bu Rindang sudah. Bu Asti sudah, terima kasih. Bu Marsiti sudah. Bu Wafi, terima kasih. Masih ada 1-0 di bawah, 2-0. Nggak usah lama-lama ya, 7 menit aja. Kita nyingkat waktu aja. 90, 60, 15, 30.
2 menit lagi.
Ya. Adik-adik sekalian, kita kembali ke main room dulu. Terima kasih sudah menulis refleksi hari ini. Ya. Di sini ada rubrik penilaian ya. Jadi berikan nanti penilaian terhadap langkah dalam model Tirta yang telah Anda lakukan. Kira-kira apa? Bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, silahkan di SS, screenshot dulu, memberdayakan pertanyaan berbobotnya bagaimana, selalu mengajukan pertanyaan terbuka atau bagaimana, memberdayakan kunci, ketepatan waktu pengumpulan nanti itu adalah bagian dari penilaian saya. Ya, sudah di SS, terima kasih, nanti saya akan sharekan. Ya, tadi praktek kucing sudah. Ya, sebetulnya ini akan saya lakukan. Setiap CGP memiliki waktu presentasi 3 menit dan satu CGP harus menanggapi presentasi. Waktu yang tidak memungkinkan. Review. Saya review saja, sedikit saja dari adik-adik sekalian. Saya ingin sebuah review dari 3 orang ya. Yang pertama saya ingin dari Bu Wafi, silakan Bu Wafi untuk review aktivitas pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Aktivitas pembelajaran hari ini kita semua belajar menjadi coach dan menjadi coachee. Tentunya semuanya sudah belajar dari kemarin dan saya yakin bahwa teman-teman semuanya pastinya sudah menyusun rencana bagaimana supaya hari ini menjadi coach dan menjadi coachee sesuai dengan alur Tirta. Kalau saya sendiri jujur masih ada kekurangan sebagai coach. Ternyata benar apa yang dikatakan Pak Budi kemarin, jangan terjebak. Ya menghindari rasa terjebak itu tadi ya memang berat, agak sulit. Apalagi untuk belajar dalam waktu semalam atau 1 minggu, 2 minggu tidak cukup. Kalau saya melihat praktek saya hari ini padahal sudah mencoba untuk mempersiapkan ya ternyata ya pada akhirnya ada rasa terjebak ya menjadi coach memang tidak mudah. Ya. Saya katakan tidak mudah dan jenjang waktu belajar untuk menjadi coach itu tidak cukup dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak. Tetapi perlu banyak latihan dan mengolah emosi diri itu juga perlu saat menjadi coach. Seperti itu Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Wafi. Ya, adik-adik, satu benang merah yang kita ambil dari Bu Wafi, bahwasannya jadi coach tidak mudah, namun kita coba untuk jadi coach dalam segala bidang. Kalau bisa dimulai dari pihak keluarga dulu. Baik, saya pengen yang kedua dari Bu Rindang. Saya udah lama nggak dengar suaranya Bu Rindang nih. Silakan Bu Rindang. Iya Pak. Refleksi hari ini, ya yang pertama yaitu alhamdulillah hari ini tadi sudah berusaha mengikuti alur Tirta. Kemudian pada saat coaching itu sudah menyiapkan pertanyaan berbobot, tapi saya rasa masih kurang lagi ternyata. Jadi perlu lagi menyiapkan beberapa pertanyaan. Tapi ya masih tetap berjalan dengan baik dan apa itu bisa nyambung komunikasinya lancar lah seperti itu Pak. Oke. Ada lagi Bu Rindang? Yang perlu ditingkatkan selain mencari pertanyaan beban, ya tetap fokus tadi, tetap fokus apa yang disampaikan coachee selama proses coaching seperti itu. Apakah Bu Rindang tadi jaringannya baik? Alhamdulillah baik Pak. Sewaktu jadi coach, Puji, apakah jaringannya juga baik?
agak diam, agak hilang sedikit tapi nyambung lagi gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Kemudian Bu Nikmah. Bu Nikmah, monggo Bu Nikmah. Saya ingin refleksi dari jenengan Bu Nikmah. Silakan. Apa kekurangan Terima jenengan? kasih. Terima kasih Pak Budi. Untuk refleksi hari ini banyak kekurangan untuk diri saya, terutamanya tadi ada kendala di tengah-tengah yang tadinya mikrofon bisa nyala, kemudian tidak bisa nyala sampai beberapa menit hingga saya harus bingung dengan sendirinya, lari ke sana kemari sehingga yang tadi malam saya pelajari nanti ini saya mau seperti ini itu hilang semuanya, blank semuanya karena sudah tidak bisa mengontrol emosi diri saya karena sesuatu hal tadi. Tapi alhamdulillah pada saat pelaksanaan percakapan dengan Pak Budi sebagai coaching dan sebagainya, kita bisa mengalir sesuai dengan alur tirta tanpa harus memikirkan nanti hasilnya apa toh. Yang penting kita jalan aja sesuai tahapan-tahapan yang ada pada alur tirta. Kemudian saya juga di sini merasa pertanyaan saya tadi sudah berbobot apa belum, itu menjadi pertanyaan saya Pak. Di akhir itu menjadi pertanyaan, aduh tadi berbobot apa enggak ya gitu. Jadi kalau sama nanti mungkin Pak Budi bisa memberikan saya masukan juga yang berbobot itu yang bagaimana, sehingga ini sebagai pembelajaran saya kalau nanti saya menerapkan di sekolah saya. Kebetulan saya tuh baru pertama kali Pak untuk di coaching seperti ini tuh baru ini. Jadi benar-benar untuk belajar menerapkan menjadi coaching yang baik itu yang bagaimana sesuai dengan arahan-arahan Bapak yang kemarin pada saat kolaborasi yang pertama itu. Seperti itu Pak Budi. Oke, terima kasih. Sebetulnya coaching itu sering kita lakukan, hanya kita baru tahu sekarang. Sering kita lakukan baru tahu sekarang, oh itu coach deh. Saya jadi coach toh. Itu merupakan coaching. Oh ternyata saya kurangnya ini. Setelah tahu ilmunya, ini loh ilmunya. Satu itu. Pak Budi, saya pengen tahu dari jenengan tentang Bu Nikmah tadi. Apa sih kekurangan dan kelebihannya Bu Nikmah? Apakah sudah terlalu dalam pertanyaannya dan lain sebagainya? Untuk Bu Nikmah saya kira sudah, bahwa untuk pertanyaannya sudah bagus, bisa memberikan solusi-solusi permasalahan yang saya ingin saya capai. Pertama tadi saya itu cuma menenangkan Bu Nikmah saja, yang dari kegiatan tadi bingung gimana dia bisa latihan coach dengan saya bisa nyaman, jadi saya tidak perlu pertanyaan yang lain, saya tanyakan sudah siap Bu, minum dulu Bu, kondisikan dulu emosinya, baru kita melakukan kegiatan selanjutnya, seperti itu. Karena saya melihat Bu Nikmah, kalau kita langsung mengajak coach atau apa, itu mungkin nggak akan bisa nyampe, karena dari perangkat nggak bisa bunyi, apalagi perempuan itu biasanya kalau ada kendala itu lebih gupuhnya itu lebih dari laki-laki, seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Bud. Memang kondisi psikis ya, perempuan dan laki-laki itu beda. Gupuhnya didulukan. Di rumah juga demikian. Mungkin Pak Budi sama istrinya juga demikian, dan mungkin ibu-ibu juga demikian, kecuali Bu Wafi ya. Bu Wafi nggak akan gupuh itu. Oke, baik. Saya udah lama nggak dengar suara Bu Dwi ya. Bu Dwi, monggo Bu Dwi. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul apa yang dikatakan Bu Wafi tadi, menjadi coach dan coach itu tidak gampang Pak. Semalam sampai saya tidak bisa tidur Pak. Membayangkan bagaimana untuk presentasi besok itu saya bisa mengerti apa tidak, seperti itu Pak. Terus tadi juga banyak kendala sih Pak. Hampir selesai, itu kamera tidak bisa muncul, itu cepat gupuh apa yang dibilang Pak Budi itu juga betul. Wanita itu gupuhnya dulu. Sama perasaan saya tadi tidak seperti itu Pak.
Oke. Itu Ada yang lagi, Bu? saya rasakan ya saat ini seperti ini, Pak. Tentang pertanyaan? Pertanyaan tadi kan baca di kursnya dan di tadi itu Bu ini itu sangat apa ya sudah memaparkan semuanya Pak sesuai dengan alur kita seperti itu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya mungkin yang kurang seperti itu. Ya. Semuanya memang demikian ya. Ya. Melihat diri kita kayaknya kecil ya. Ayo, nggak usah punya teman adik-adik, nggak usah punya perasaan diri kita terlalu kecil. Jangan, ya. Jangan punya pikiran seperti itu. Yang pasti kita dalam kondisi belajar sekarang. Belajar untuk jadi yang terbaik. Di mana? Di lingkungan jenengan semuanya. Ya. Baik, kita sudah sampai pada rubrik ya tadi. Kucing sudah, setiap CGP ini nggak usah saya sampaikan. Nah ini, tolong di SS ya, tahapan belajar selanjutnya. Dudit ruang kolaborasi, itu 1 Oktober. Adik-adik masih bisa punya waktu 27, 28, 29, 30. Barangkali pengen memperbaiki, monggo. Ya. Tanggal 1 sudah masuk. Yang kedua, demonstrasi konseptual dibagi per kelompok 3-4 orang. Mbak Iin, selaku ketua kelas, saya butuh 3 kelompok ya nanti. 3, 3, 4. Nah, duditnya, demonstrasi konseptualnya 3 Oktober 2024. Silakan dibagi sendiri. Ya. Elaborasi jangan lupa hari Rebo rencananya tanggal 2 Oktober. Dudit koneksi antar materi modul 2.3 8 Oktober. Aksi nyata dinilai pengajar praktik 3-8 Oktober. 3-8 Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Rabu itu. Waktunya pendek. Pengumpulan aksi nyata 23 November. Panjang. Tapi aksi nyata tersebut sesuai dengan arahan, nanti ada sendiri saya sampaikan. Postes paket modul 2 4 Oktober. Jaringan jangan sampai, kalau memang perlu jangan sampai tersendat ya. Kemudian tanggal 4 itu pula untuk postes, tolong betul-betul redikan dulu fisik dan psikis jenengan, baru kemudian perangkat. Ya, psikis dan fisik redikan dulu, baru kemudian perangkat. Jangan lupa jurnal refleksi 2 mingguan ke-7. Kalau bisa ya sesegera mungkin lah diselesaikan, karena saya juga terkena time span. Jurnal refleksi 2 mingguan baru 2 orang yang mengumpulkan. Ya, baru 2 orang yang mengumpulkan. Oke, itu mungkin dari saya. Refleksi pembelajaran silahkan, nggak usah ditulis ini. Saya sudah punya catatan dari jenengan semuanya. Saya minta waktu kurang lebih masih 10 menit nih. Ya, adik-adik sekalian, ini adalah pengertian kompetensi kepala sekolah. Jadi adik-adik disampaikan, kalau di angkatan sebelumnya ini nggak ada ya. Kepala sekolah dan pengawas itu nggak ada. Ternyata di angkatan 11 perlu disampaikan. Jadi jenengan posisinya itu seperti ini. Ada kepala sekolah punya 3 kompetensi, sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, pada pengertian kompetensi kepala sekolah, itu seperti itu jenengan bisa baca sendiri. Yang pertama, kepribadian aja.
Kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri, melalui kebiasaan refleksi dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Sosialnya juga ada, profesionalnya juga ada. Saya lanjut. Modul 2.3 itu subindikatornya 221 dan 222. Itu ada itu. Apa saja? Di sini indikatornya adalah kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan dengan subindikator 221 komunikasi efektif dengan warga sekolah yang mengarah pada peningkatan kualitas sekolah. Yang kedua, pengorganisasian tugas bersama warga satuan pendidikan, warga sekolah, untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Kemudian untuk pengawas sekolah, seperti itu, saya ambil satu, kompetensi sosial, kemampuan pengawas sekolah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan masyarakat. Ingat ya, bukan guru. Kompetensi sosial dari pengawas sekolah. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan masyarakat, serta keterlibatan dengan pemangku kepentingan organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pada kompetensi sosial ini, pengawas sekolah tidak langsung berhubungan langsung dengan guru. Nih, hati-hati. Jadi kalau seandainya barangkali di sini Bu Iin atau Pak Muklis, itu bisa tahu itu. Apa saja di 221 dan di 222 sebagai subindikatornya, yaitu pelibatan pemangku kepentingan dalam pendampingan kepala sekolah untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, berkoordinasi secara berkala dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ya, refleksi model kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, saya mau tanya. Nah, ini yang saya mau tanya. Seandainya jenengan itu jadi kepala sekolah atau pengawas, silahkan jenengan tulis di. Nah, ini saya bukakan di sini. Silahkan nanti dilengkapin. Seperti kemarin, di chatbox sudah ada, diklik aja nanti diisinya nanti, karena waktu kita sangat pendek. Kemudian sebuah quote dari anonim, guru penggerak, berilmu tinggi, bijaksana, hati pun cerdas terbentuk, dengan sabar mengajar kami sehari-hari menyemai ilmu, masa depan pun terukir indah. Adik-adik, kira-kira itu yang bisa kita perbuat pada hari ini. Ya, saya buka untuk Bu Rini Rimawati. Silakan Bu Rini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya hanya mau curhat sebentar saja karena saya sudah tua. Jadi mood saya itu juga nggak bisa terkendali, emosi saya juga nggak bisa mengendalikan. Saya mohon nanti kalau untuk demonstrasi kontekstual itu saya diberikan kelompok itu yang bisa mendukung saya. Karena kayak seperti tadi ketika saya harus berkolaborasi dengan Bu Dwi dari kemarin, kameranya hilang, suaranya hilang, saya sendiri gugupnya minta ampun Bapak. Jujur. Saya bingung hingga sampai saat ini pun mood saya itu belum kembali. Rasanya hati saya itu kok sakit gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Rini. Bu Iin, jenengan punya apa ya, decision maker di situ ya. Oke, nanti silakan Bu Rini berhubungan dengan Bu Iin ya.
Baik. Siap, Pak. Yang kedua, adakah yang hendak disampaikan pada kesempatan hari ini? Bu Marsiti, silakan. Saya berikan kesempatan untuk Bu Marsiti. Oke, Pak. Selamat sore. Sore. Saya mau tanya untuk tadi yang tanggal 2 itu apa ya? Lupa saya tadi. Ada pas tanggal 2 itu. Bu. Jadwal. Nah, itu elaborasi pemahaman kita kan Zoom, Pak. Ya. Itu nanti tanggal berapa nggih ajeng perso? Loh, tanggal 2 kok tanggal piro? Tanggal 2 Rebu. Iya. Jamnya, Pak, maksudnya. Oh, belum. Nanti akan sampai hari ini belum ada waktu yang tersampaikan ke saya, nanti akan saya sampaikan. Soalnya itu bebarengan dengan saya mau netbos, Pak. Gitu. Enggak apa-apa, Bu. Gini aja, kalau pas mau netbos, kan ada jamnya. Jenengan kalau pas mau net, itu berbarengan minta ditunda sebentar. Nah, gitu aja nanti. Janji siapa Pak Sun? Sami-sami, Ibu. Monggo, yang lain, Bu Asti. Izin bertanya, Pak. Untuk demonstrasi kontekstual itu dibagi per kelompok 3-4 orang. Nah, di sini saya mau bertanya, Pak. Untuk saya dan Bu Nikmah ini kan posisi rumahnya itu terletak di ujung timur. Yang lain di ujung sana itu juga harus itu ya, Pak. Dalam satu kelompok ini, Nje. Saya mau nangis itu. Nangisnya ke Bu Iin. Silahkan nangis ke Bu Iin. Biar Bu Iin yang menyelesaikan. Diwakili sama Pak Budi. Udah, Bu Iin sama Pak Budi yang ngurusin itu demonstrasi kontekstual itu. Pak Budi nanti dengan saya sama Bu Baru, saya nggak tahu. Tahu rumahnya dekat tuh. Rumah saya paling timur sendiri, Pak. Dengan Bu Nikmah di ujung kulon, Bu. Sama Bu Iin. Saya juga di timur, Bu. Di ujung timur loh. Ya, jadi silakan Bu Iin. Oh iya, jadi. Pak, terima kasih waktunya. Teman-teman, nanti untuk pembagian kelompok itu, sudahlah, jangan gupuhan dulu. Nanti bisa kita bicarakan off the record saja. Kan tetap ada yang perlu dipertimbangkan, menimbang, mengingat, nanti baru memutuskan. Ngoten. Itu calon-calon calon-calon pengawas yang baik itu gitu. Nggak usah gupuh. Masya Allah. Nggak usah gupuh. Amin. Nanti saya coba usulkan untuk jadi sekretaris dinas, Bu ya. Wah, Pak, saya tidak PNS, Pak. Saya swasta ya. Gampang itu, Bu. Gampang itu. Amin, doanya, Pak. Amin. Oke, Pak Bud, tolong nanti dibantu tuh jenengan soalnya perempuan sendiri di situ. Bu Iin dibantu itu, saya nggak tahu. Iya. Baik, adik-adik sekalian, waktu juga yang telah memisahkan kita. Terima kasih kepada Bu Wahid dan Pak Muklis karena sudah berada di sini mulai tadi siang sampai sore hari ini. Untuk sebagai penutup, silakan tadi yang mimpin doa siapa ya? Tadi Bu Super kalau nggak salah. Bu Super ya? Saya Pak yang mimpin doa. Iya, monggo Bu, monggo didoain kembali. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi kolaborasi kali ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita tutup pada sesi ini dengan membaca doa walase ya teman-teman. Silakan untuk diaktifkan mikrofonnya. Kita bareng-bareng biar kompak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wal asri. Insan Alhamdulillah. Kok suaranya enak man?
Singkari dhewe sapa iki? Yang terakhir Saya, Pak. pasti suaranya enak Oh. banget gitu, merdu gitu. Adem gitu ya Ya, terus. Oh, adem. Ya, baik adik-adik sekalian, terima kasih untuk kesediaannya telah bareng-bareng berada di sini. Kita menggenapi modul 2.3, sudah 2/3 jalan, tinggal 1/3 jalan. Alhamdulillah. Kita tinggal berdoa, semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mampu berpikir, mampu memajukan anak-anak kita, sehingga nanti sebesar biji zarah pun akan menjadikan amal ibadah kita, akan menjadi ladang amal kita kelak di kemudian hari. Saya selaku fasilitator, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati adik-adik, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, percayalah semuanya saya berikan yang terbaik. Terakhir, semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi